Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Indah Lutfiah dari Program Studi Diploma 3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan yang namanya uji regresi logistik. Nah teman-teman, untuk uji regresi logistik ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada uji regresi logistik ganda atau biasa disebut dengan multiple regression logistik. Dan yang kedua adalah uji regresi logistik sederhana atau biasa disebut dengan simple logistic regression. Nah, terkait dengan kapan sih kita harus menggunakan uji regresi logistik? Terus kemudian apa saja syarat-syarat agar kita diperbolehkan untuk menggunakan uji regresi logistik, dan juga bagaimana sih contoh kasusnya serta bagaimana tutorialnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Setelah ini kita akan belajar bersama terkait dengan uji regresi logistik. Untuk yang pertama adalah uji regresi logistik sederhana terlebih dahulu. Uji regresi logistik. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa atau masyarakat umum mampu melakukan identifikasi pemilihan uji statistik regresi logistik menggunakan software SPSS dengan tepat serta menyajikan hasil informasi berdasarkan tutorial uji regresi dengan benar. Adapun tujuan dari penggunaan regresi logistik adalah untuk mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk variabel terikatnya itu berupa data kategorikal. Kategorikal di sini yang dimaksud adalah data nominal atau data ordinal. Sedangkan syarat yang lain adalah datanya berupa dikotomus atau biner, yaitu terdiri atas dua kategori. Untuk variabel bebasnya ada dua jenis, yaitu bisa berupa data kategorikal, berupa nominal atau ordinal, atau juga bisa berupa data kontinu atau interval atau rasio. Jadi untuk prasyarat penggunaan uji regresi logistik ini adalah untuk variabel terikatnya itu skala datanya harus berupa kategori. Jadi kalau misalnya variabel terikatnya itu berupa data interval atau rasio untuk variabel terikatnya, maka sebetulnya disarankan untuk menggunakan uji regresi linear bukan logistik. Sedangkan jenis regresi logistik itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada uji regresi logistik sederhana, ada uji regresi logistik ganda. Nah, bedanya di mana? Bedanya sebetulnya hanya pada jumlah dari variabel yang diujikan saja. Kalau uji regresi logistik sederhana itu hanya terdiri atas dua variabel. Satu variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat. Nah, kalau uji regresi logistik ganda, variabel bebasnya ini lebih dari satu. Bedanya hanya di situ. Next, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh soal berikut ini. Nah, untuk contoh soal berikut ini, tujuan dari peneliti adalah ingin mengkaji pengaruh hipertensi, kemudian diabetes mellitus, merokok, umur dan body mass index alias status gizi terhadap penyakit jantung koroner. Nah, adapun kondisi data untuk 40 responden adalah sebagai berikut. Untuk pengkategoriannya, penyakit jantung koroner dibagi menjadi dua, yaitu iya dan tidak, hipertensi juga iya dan tidak, diabetes mellitus iya dan tidak, merokok dibagi menjadi tiga kategori, ada ringan, ada sedang, ada berat. Sedangkan umur di sini disajikan dalam tahun, body mass index juga disajikan dalam bentuk data rasio. Nah, ketika kita melihat pada soal ini, maka kita bisa mengetahui kalau variabel terikatnya itu adalah penyakit jantung koroner atau variabel dependennya. Nah, sedangkan variabel bebasnya di sini cukup banyak. Ada variabel hipertensi, ada variabel diabetes, ada variabel merokok, ada variabel umur dan juga BMI. Nah, ini disebut sebagai regresi logistik ganda. Nah, sedangkan regresi logistik sederhana adalah ketika misalnya satu jenis variabel, apakah ada pengaruh antara hipertensi terhadap kejadian penyakit jantung koroner pada pasien di rumah sakit X. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari uji regresi logistik sederhana. Nah, untuk kali ini kita menggunakan hanya satu jenis studi kasus saja ya, karena untuk satu jenis studi kasus ini bisa digunakan untuk dua jenis uji regresi. Mari kita mulai melakukan praktikumnya.
Pertama-tama kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah berupa inputan datanya ya teman-teman untuk penyakit jantung koroner dibagi menjadi dua. Kita mulai di bagian variable view. Nah, ini adalah value-nya. Untuk PJK ini adalah kepanjangan dari penyakit jantung koroner. Value-nya dibagi menjadi dua, 0 itu tidak, kemudian 1 itu ya. Nah, sedangkan hipertensi juga dibagi menjadi dua kategori, ada ya sama tidak. Sama halnya dengan diabetes mellitus. Sedangkan untuk status merokok dibagi menjadi tiga kategori, ada ringan, sedang, dan juga berat. Nah, ketika kita ingin melakukan analisis statistik regresi logistik sederhana, maka kita bisa mulai mengklik Analyze, lalu pilih bagian Regression. Setelah Regression, pilih bagian Binary Logistik. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini ya, status PJK. Kemudian, karena kita akan belajar mengenai regresi logistik sederhana terlebih dahulu, maka kita hanya memasukkan satu jenis variabel bebas saja. Di sini saya pilih hipertensi. Kemudian di bagian kategorikal, jangan lupa hipertensi masuk ke arah indikatornya. Kemudian bisa diklik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat di output bahwasannya ternyata yang dibaca itu adalah bagian variable in the equation yang paling bawah ini. Ini ada beberapa stepnya, kemudian didapatkan hasil bahwa nilai signifikasinya adalah sebesar 0,030. Artinya variabel status hipertensi itu ternyata berpengaruh terhadap kejadian penyakit jantung koroner pada pasien. Nah, untuk eksponen betanya itu adalah kira-kira seberapa besar sih risikonya gitu ya. Ternyata 4,3 kali teman-teman. Dengan tanpa melihat variabel yang lain, itu ternyata seorang yang memiliki riwayat hipertensi itu memiliki peluang risiko 4 kali lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Begitu teman-teman. Itu adalah penjelasan untuk analisis regresi logistik sederhana. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan analisis terhadap regresi logistik ganda? Kita kembalikan kepada studi kasus yang tadi ya. Tadi kan ada banyak sekali variabelnya. Terus kita mulai lagi untuk membuka di bagian inputan data. Ini kan ada banyak. Mulai klik Analyze juga. Kemudian klik Regression. Pilih juga binary logistik. Nah, kita masukkan di sini status PJK sebagai variable dependent atau variable terikat. Kemudian kita masukkan semuanya di bagian covariat. Ini ya, ini saya kembalikan terlebih dahulu. Terus kemudian kita masukkan status hipertensi, status diabetes, status merokok, umur, dan juga body mass index. Kita masukkan di sini. Nah, sedangkan variabel yang dikategorikan ada beberapa hal, yaitu ada hipertensi, ada diabetes mellitus, dan juga ada variabel status merokok. Kenapa umur dan juga BMI tidak masuk ke dalam kategorikal? Karena keduanya ini berskala data interval atau rasio, sehingga tidak termasuk ke dalam data kategorik. Sehingga di sini kita tidak usah memindahkan variabelnya. Sebetulnya ini kan variabelnya di sini ya teman-teman. Karena ini sudah saya ubah tadi. Nah, ini sebetulnya di gini bagian covariatnya. Nah, akan tetapi karena status hipertensi, status diabetes, dan status merokok ini adalah merupakan memiliki skala data kategorik, maka kita mulai bisa merubahnya di sini. Oke, kemudian dimulai klik continue. Nah, kemudian di bagian method, kita bisa memilih yang bagian backward work. Nah, lalu kita bisa klik OK. Setelah itu, kita pastikan bahwasannya pengkategoriannya benar. Jadi untuk pengkategoriannya di sini adalah yang tidak sama sekali, itu biasanya di-coding dengan 0. Untuk dependent variabelnya ini ya, tidak PJK itu 0, kemudian PJK atau mengalami penyakit jantung koroner itu di-coding dengan angka 1. Nah, sedangkan status diabetes mellitus pun juga sama, tidak di-coding dengan 0, kemudian positif DM di-coding dengan angka 1. Sama halnya dengan status hipertensi. Nah, sedangkan di sini kita mulai bisa melihat hasil analisisnya. Maka yang dilihat adalah bagian tabel terakhir, variabel in the
equation yang bagian terakhir. Nah, variable not in the equation ini berarti bukan yang ini, berarti bukan termasuk analisisnya. Nah, sedangkan kita bisa melihat bahwasanya variable in the equation, maka kita bisa melihat step 1, kemudian sudah dikeluarkan beberapa angkanya, kemudian lanjut ke step 2, dan yang kita baca terakhir adalah di step 3. Dari step 3 di sini kita bisa mengetahui bahwasanya nilai hasil signifikansinya untuk variabel hipertensi itu ternyata 0,017. Hal ini dapat diartikan bahwa ternyata faktor variabel hipertensi ini memiliki pengaruh terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Sama halnya pula dengan variabel diabetes mellitus, ini nilai signifikansinya juga 0,032 ya, kurang dari 0,05, maka kita juga bisa mengatakan bahwa variabel diabetes mellitus juga memiliki pengaruh terhadap kejadian penyakit jantung koroner. Sama halnya pula dengan status gizi atau body mass index, itu juga ternyata memiliki pengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Begitu teman-teman. Nah, untuk penjabarannya seperti apa? Mari kita lihat pada PPT bersama ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ternyata kira-kira berapa sih risikonya untuk terkena penyakit jantung koroner dibandingkan yang nggak hipertensi misalnya. Maka kita bisa mulai melihat pada hasil dari nilai eksponen betanya. Dari eksponen beta didapatkan ternyata pada step 3 ini data variabel hipertensi disebutkan eksponen betanya didapatkan nilai 8,042. Sedangkan DM-nya 6,050. Ini artinya apa? Ini kita bisa melihat pada hasilnya. Nah, ini tadi hasil inputannya ya. Terus kemudian hasil analisis datanya. Dan juga pengkategoriannya bagaimana. Bisa mengubah dari metodenya. Kemudian ini interpretasi datanya. Nah, interpretasi hasil analisis data untuk kategori variabel hipertensi itu disebutkan bahwa ternyata responden yang memiliki hipertensi memiliki kemungkinan untuk terkena penyakit jantung koroner ternyata sebesar 8 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang tidak hipertensi. Nah, adapun untuk dari variabel diabetes mellitus adalah seperti ini. Responden yang memiliki diabetes mellitus itu memiliki risiko untuk terkena penyakit jantung koroner 6,05 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang tidak ada riwayat diabetes mellitus. Sedangkan untuk kategori body mass index atau status gizi, ini pemaparannya cukup berbeda. Hal ini disebabkan karena status gizi atau body mass index di sini datanya adalah bukan dalam bentuk kategori. Nah, maka dari itu untuk penyebutannya setiap kenaikan satu satuan BMI atau body mass index, kemungkinan untuk terkena penyakit jantung koroner naik 1,485 kali. Begitu teman-teman. Jadi itu adalah beberapa contoh atau beberapa penjelasan terkait dengan uji regresi logistik sederhana dan uji regresi logistik ganda. Oke. Baik, itu tadi teman-teman adalah tutorial untuk penyelesaian kasus dengan menggunakan uji regresi logistik, baik uji regresi logistik sederhana maupun uji regresi logistik ganda. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa mengunjungi atau mengirimkan email di link berikut ini. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum bisa terpecahkan gitu. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nyalakan notifikasi di handphone kamu agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Semoga teman-teman semuanya di sini sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa prokes, tetap bahagia agar imun terjaga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.